Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saat ini kita bersyukur boleh bertemu dalam acara Sapa Gembala. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Deborah Krisantia, yang melayani di GKI Veteran Tasikmalaya. Mari saudara sekalian, kita memulai dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, sungguh besar anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Ketika kami boleh bangun di pagi hari ini, kami boleh mempersiapkan diri kami, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, kami hendak memulai hari pemberian Tuhan dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami dan menuntun kami pada pilihan-pilihan hidup yang akan kami ambil hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44, dan saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44 tertulis demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkannya dan yang melakukan firman Allah sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita kedatangan tamu yang sangat-sangat tidak terduga dan keadaan rumah kita kacau balau, maka pastilah kita secara refleks berkata, maaf ya, rumah lagi berantakan. Maaf ya, lagi begini adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami pun pernah merasakan hal itu. Sedang lelah-lelahnya melakukan pekerjaan, tidak sempat membersihkan rumah, atau bahkan mungkin ada kalanya sedang bermalas-malasan. Lalu tiba-tiba datanglah seorang tamu. Dan sungguh Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalaminya pasti merasakan, aduh malu. Ingin sekali rasanya tamunya ditahan dulu di depan, lalu sebagai tuan rumah kita langsung beres dulu lah yang ada di rumah, beresin dulu. Segala cucian-cucian sembunyikan dulu, sampah-sampah pinggirkan dulu, atau bahkan mungkin mangkok-mangkok makanan yang dimana kita sedang ngemil atau sedang makan, kita pinggirkan dulu. Karena apa? Kita lagi kedatangan tamu. Tidak diduga. Tapi ketika nantinya tamunya sudah pulang, atau seketika itu juga ketika tamunya datang dan kita sedang ada dalam rumah yang berantakan, mungkin kita juga menyesal. Aduh, tahu gitu, saya beberes dulu tadi pagi. Tahu gitu, setelah melakukan ini dan itu saya bereskan dulu pekerjaanku ini. Atau tahu gitu, setelah makan langsung ku selesaikan dulu cucian-cucian piring atau cucian-cucian baju. Seringkali penyesalan memang datangnya di akhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya mau tiba-tiba tamu datang atau tidak ada tamu datang, nasihat orang-orang tua selalu berkata, bereskanlah rumahmu setiap hari. Ada atau tidak ada tamu yang akan datang, bereskanlah. Bukan hanya sekedar karena tamu datang saya beberes, tapi ketika kita berberes dan menjadi kebiasaan setiap hari, maka kita nggak akan pernah panik kalau tiba-tiba ada tamu yang datang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa-peristiwa yang seperti ini barangkali kita juga bisa belajar bahwa ternyata yang namanya mempersiapkan diri itu bukan hanya ketika ada pengumuman siapa yang akan datang, tetapi bisa dilakukan setiap hari.
Dan kalaupun misalnya tidak ada tamu yang datang pun ya tidak masalah. Bahkan ketika tidak ada tamu yang datang dan rumah kita bersih dan rapi, itu artinya kita sudah terbiasa melakukannya. Sekaligus hidup kita juga lebih nyaman, bukan? Karena rumah kita ada dalam keadaan yang bersih dan nyaman. Dan kalaupun nantinya akan ada datang tamu, 1-2 orang atau bahkan serombongan, dan kita tidak akan menjadi panik. Karena kita sudah tahu, kita sudah mempersiapkan diri kok. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya kok. Itu sebabnya dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita diajak yang namanya berjaga-jaga atau waspada bukan hanya ketika ada ancaman datang atau ketika sesuatu hal atau pengumuman ada seseorang yang datang. Dalam teks Alkitab mengatakan pencuri datang. Yang sama dengan itu, kita diharapkan bukan hanya mau bersiap-siap ketika Tuhan Allah datang, tapi kita siap sedia kapanpun itu. Jangan sampai nantinya karena kita sudah terbiasa tidak disiplin untuk merapikan atau beberes hati kita, beberes diri kita. Dan ketika Tuhan datang, maaf Tuhan, tunggu sebentar ya, saya beberes hati dulu. Tunggu sebentar Tuhan, saya beberes pikiran dulu, saya beberes hidup saya dulu. Sepertinya tidak akan sempat Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sudah terbiasa untuk membereskan hati dan pikiran kita, membereskan segala sesuatu hal yang menjadi pergumulan kita, dan kita sudah siap sedia kapanpun Tuhan datang, kapanpun ada tamu datang, maka kita tidak akan pernah khawatir. Karena apa? Kita sudah menjalaninya setiap hari. Bagaimana caranya? Mari kita disiplinkan diri. Disiplinkan diri beberes rumah atau mendisiplinkan diri beberes rumah. Rumah siapa itu? Ya rumah jiwa kita, yaitu keseluruhan diri kita. Beberes pikiran, beberes ucapan, beberes hati kita. Dan juga jangan lupakan untuk mendisiplinkan diri dengan memperkaya dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pagi hari ini menjadi satu kesempatan yang baru buat kami. Dan kiranya hari ini kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami semuanya untuk terus waspada terhadap segala sesuatu yang ada. Dan kiranya kami selalu siap ketika Tuhan datang, khususnya dalam masa-masa penantian ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya Roh Tuhan yang akan menguatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.